seseorang atau kelompok yang datang ke sebuah perusahaan untuk kepentingan tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerima tamu: yang pertama, apabila sudah ada janji, tepatilah waktu. Apabila sedang ada tugas di luar kantor, harus memberitahukan dan minta maaf untuk datang terlambat. Yang kedua, apabila tamu masuk, hendaknya berdiri, tersenyum, dan bersalam. Ketiga, berikan sapaan yang ramah kepada tamu. Selain hal tersebut, yang harus diperhatikan adalah: satu, ruangan harus nyaman, bersih, dan rapi. Yang kedua, lengkapi ruang tamu dengan perlengkapan seperti buku tamu, kartu pengenal, majalah atau koran, brosur, dan tempat sampah. Tiga, tunjukkanlah sikap untuk selalu siap menerima tamu yang ingin diberikan bantuan dan bersabar. Tata cara mengantar dan melayani tamu. Yang pertama, jangan membeda-bedakan tamu dari jabatan atau penampilan. Misalnya, melihat penampilan fisik tamu dari atas sampai bawah. Yang kedua, bagian penerima tamu adalah wajah perusahaan, maka sambutlah tamu dengan senyum dan sikap yang ramah. Yang ketiga, apabila tamu datang segera sambut, jangan sekedar menengok ke samping atau bersikap acuh tak acuh. Keempat, ketika mengantar tamu, tunjukkan ke arah yang dituju dan dengan telapak tangan ke arah atas dan jari rapat. Jangan menunjukkan arah dengan telunjuk. Kelima, ketika mengantar tamu ke tempat tujuan, berjalan agak ke depan dengan posisi sedikit miring sambil sesekali menengok ke belakang untuk memperhatikan jalan tamu. Keenam, membukakan pintu untuk tamu. Kalau pintu bergerak ke arah dalam, Anda masuk dulu dan Anda mendorong pintunya dan persilakan tamu untuk masuk. Ketujuh, tamu yang diterima biasanya dipersilakan untuk masuk dan menunggu di ruang tamu yang sudah disediakan oleh kantor. Hal-hal yang harus dilakukan sekretaris saat menerima tamu kantor: yang pertama, mempersilahkan tamu duduk di tempat terhormat, biasanya di tempat yang paling jauh dengan pintu. Kedua, duduk berhadapan dengan tamu dan melayani dengan sikap duduk yang sopan. Ketiga, ketika akan memasuki ruangan, di dalamnya hendaknya mengetuk pintu terlebih dahulu. Keempat, apabila materi pembicaraannya perlu diketahui oleh orang yang dimaksud, sampaikan pesan tertulis di kertas catatan. Kelima, ketika tamu akan meninggalkan ruang tamu, bukakan pintu dengan cara pelayanan tamu kantor. Yang pertama, mengetahui nama tamu, nama kantor, nama perusahaan, dan maksud kunjungannya. Kedua, memberikan kesan yang paling menyenangkan dan menunjukkan kesan tersebut agar terjalin goodwill yang baik. Tiga, menyapa, menghormati, memberi bantuan dengan informasi yang tepat, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya secara wajar. Empat, mengetahui dengan pasti hal yang boleh dan tidak boleh diberitahukan kepada tamu. Kelima, menghubungi pejabat yang lebih berhak menangani masalah yang dibawa oleh tamu sesuai dengan kebijakan kantor. 6. Bila tamu terpaksa menunggu, ciptakan suasana yang menyenangkan. 7. Pandai-pandailah menetapkan pilihan sesuai dengan masalah yang diungkapkan oleh tamu dengan pejabat yang berwenang. Ke-8. Bila pejabat yang diinginkan tamu tidak ada di tempat, mintalah kepada tamu agar meninggalkan pesan. Catat pesan tersebut dan beritahukan pada pejabat yang dikehendaki tamu. Jenis-jenis tamu dan cara pelayanannya. Tamu dengan perjanjian. Usahakan tamu menunggu sesingkat mungkin. Jangan diajak ngobrol terlalu lama kecuali bila tamu yang meminta. Tamu tak dikenal.
sapa dan tanyakan keperluannya. Bila tamu dapat diterima, persilakan duduk. Bila tamu ditolak, berikan alasan yang tepat dan tawarkan untuk membuat janji terlebih dahulu. Tamu yang menolak memberitahu keperluannya. Persilakan tamu untuk mengisi formulir tamu dengan lengkap. Sebutkan alasan mengapa Anda meminta hal tersebut. Walaupun tamu bersikeras, tetap perlakukan dengan sopan dan sabar. Tamu atau pelanggan yang datang tanpa perjanjian. Bersikap taktis untuk memprioritaskan penerimaan tamu sesuai dengan keperluan, situasi kantor, dan kesibukan pimpinan. Anggota keluarga atau teman atasan. Bila bersangkutan masuk pada saat atasan sedang ada rapat atau sibuk, maka sapa dan katakan bahwa atasan sedang ada rapat atau acara lain. Tamu yang tak diinginkan. Tetaplah bersikap ramah dan sopan. Sarankan untuk membuat janji terlebih dahulu. Apabila ia tetap menunggu, meskipun Anda telah berusaha mengusirnya secara halus, sikap yang tepat adalah tidak memperdulikannya, tapi ingat jangan pasang muka kecut dan judes. Pramuniaga atau salesman. Perlakukan dengan baik, katakan dengan jujur dan sopan bahwa perusahaan Anda atau kami tidak memerlukannya saat ini. Tamu lanjut usia atau cacat fisik. Perlakukan sewajarnya, waspada, dan bersiaplah membantu bila diperlukan. Anggota keluarga. Terima secara wajar, tidak gaduh. Bila tidak membicarakan masalah yang memakan waktu lama, ajak ke ruang tamu. Tidak dibenarkan mengobrol berlama-lama pada waktu jam kerja. Tamu ketika atasan membatalkan janji. Meminta maaf dan menjelaskan alasannya. Bila perlu, ajukan pembuat perjanjian baru kepada atasan. Berikut adalah contoh skenario penerimaan tamu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Bisakah saya bertemu dengan Bapak Chandra? Maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa ya? Perkenalkan, nama saya Ibu Novalia, manajer dari PT Sejahtera Indah. Apakah Ibu Nova sudah membuat janji dengan Bapak Andre sebelumnya? Saya sudah membuat janji di telepon sekitar 3 hari yang lalu. Baiklah Ibu, akan saya beritahukan kepada Bapak Chandra terlebih dahulu. Apakah Ibu berkenan untuk menunggu sebentar? Ya, baiklah. Maaf sekali Ibu, Bapak Chandra sedang ada meeting di Apola dan beliau tidak bisa diganggu. Pesan beliau, Ibu disuruh datang lagi ke sini besok. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Maaf sebelumnya Ibu, silakan mengisi form tamu terlebih dahulu di tempat tersebut. Ya, baik, akan saya isi. Terima kasih Ibu. Jika besok Anda selesai bertemu dengan Bapak Chandra, silakan Anda kembali ke sini lagi untuk menandatangani form catatan penerima tamu. Iya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Itu tadi adalah tata cara menerima tamu di kantor. Berikutnya saya akan menjelaskan tata krama dalam bertamu dan menerima tamu di rumah. Pada saat kita kedatangan tamu di rumah, tentunya kita akan merasakan senang. Lain halnya bila tamu yang datang berperilaku buruk, kita tentunya akan merasa risih. Seperti itulah perasaan setiap tuan rumah yang akan kita datangi. Sikap kurang bersahabat dari tuan rumah terhadap tamunya ada kalanya disebabkan tamu itu sendiri yang berperilaku tidak sopan.
Dalam bertamu, hendaknya memenuhi adab-adab sebagai berikut. Yang pertama, niat bertamu dengan ikhlas. Bila ada keperluan, maka hendaknya keperluan itu bukan dalam hal maksiat. Yang kedua, mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan. Jangan berkunjung di saat-saat yang merepotkan tuan rumah. Misalnya waktu tengah malam, subuh, atau saat-saat beristirahat. Sebaiknya buat janji terlebih dahulu dengan tuan rumah sebelum bertamu. 3. Mengetuk pintu 3 kali dan meminta izin. 4. Berjabat tangan dengan tuan rumah sesama pria. Adapun dengan wanita, cukup menunjukkan sikap hormat. 5. Tidak masuk ke dalam rumah seorang wanita yang suaminya tidak ada di rumah, kecuali bila ada orang dewasa lain di rumah itu dan sekadar keperluan karena berduaan dengan wanita ini haram hukumnya. Selanjutnya, berbicara dengan bahasa yang sopan, santun, serta menyenangkan tuan rumah. Sangat baik bila membawa oleh-oleh, kenangan, atau buah tangan. Namun yang lebih utama adalah sikap yang baik, karena apapun yang diberikan tidak ada nilainya. Bila kita bersikap buruk atau berkata-kata yang menyakiti hati tuan rumah. Yang terakhir, menghormati aturan-aturan yang ditentukan oleh tuan rumah dan mematuhinya. Misalkan, duduk di tempat yang diperkenankan oleh tuan rumah. Berikut ini adalah cara menyambut tamu yang datang ke rumah kita. Yang pertama, menyambut tamu dengan ikhlas dan wajah yang penuh keramahan. Kedua, tidak membeda-bedakan sikap terhadap tamu yang hadir ke rumah kita, kecuali dalam tingkat ketakwaan dan tingkat kekerabatannya. 3. Jangan membeda-bedakan terhadap tamu seperti yang kaya atau pejabat dengan sikap berlebih-lebihan atau menelantarkan tamu karena dia tergolong orang yang miskin. 4. Memberikan jamuan terhadap tamu yang sesuai dengan kemampuan, terutama bila tamu itu sengaja kita undang untuk datang dari tempat yang jauh. Kewajiban menjamu tamu adalah sehari semalam, sedangkan selebihnya merupakan sedekah. 5. Berusaha sekuat tenaga memenuhi keperluan tamu yang hadir itu. Bila tidak mampu, maka sampaikanlah kepada tamu tersebut secara bijaksana sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung yang mengakibatkan sakit hati tamu tersebut. Selanjutnya, menemui tamu dengan wajah ceria, sikap antusias, serta sopan santun terhadap tamu, terutama ungkapan rasa terima kasih atas kehadirannya. 7. Usahakan agar tamu senantiasa gembira dan senang berada di rumah kita. Bila perlu, berikanlah cindera mata sebagai kenang-kenangan dan rasa syukur. Terakhir, bila tamu yang datang itu tidak kita inginkan, janganlah sekali-kali menunjukkan sikap yang membuatnya tersinggung. Jika ingin menolaknya, tolaklah dengan cara yang bijaksana. Terima kasih sudah melihat video saya. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam video saya karena ada banyak sekali keterbatasan dan kelemahan saya. Saya harap teman-teman bisa menjadi penerima tamu yang sangat bijaksana, yang tidak akan melukai hati pengunjung yang ingin berkunjung. Sekali lagi terima kasih telah menonton video saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.